Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Kenapa sih para ulama salaf kita dulu tuh hatinya pada bersih-bersih, ya, hatinya tuh kayak bersih, tenang, ya suci. Kenapa? Karena mereka itu ternyata sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka banyak kegiatan, mengarang kitab, berdakwah, banyak kegiatan. Saking banyaknya kegiatan, mereka lupa dengan urusan. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Baja TV dimanapun berada, senang sekali kembali kita hadir dalam program Bincang Spesial. Dan yang spesial buat Anda selalu mengikuti program ini, semoga semakin spesial karena mendapatkan banyak manfaat. Terlebih banyak juga wawasan yang kita hadirkan untuk Anda. Semoga dengan hadirnya Bincang Spesial memberikan hari-hari Anda semakin hari yang terspesial. Oleh karena itu di kesempatan hari ini kita coba ingin mengangkat satu tema, yaitu individualisme. Sebenarnya individualisme itu sama gak sih dengan egois diri? Dan individualisme itu dalam pandangan Islam seperti apa sih? Kita bersama dengan Habib Hisham dan juga Bang Ustadz Subhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekhair, alhamdulillah. Gimana kabar, baik ya? Alhamdulillah sehat. Semua lancar. Ya, lancar. Kalau antum lancar, Ustadz Subhan lancar, ya. Anas ikut senang. Anas ikut senang. Masya Allah. Kalau Bang Ustadz gimana Bang? Kalau hari-harinya itu biasanya interaksi seperti apa biasanya? Habib aja lancar, alhamdulillah. Maka saya juga harus lancar dong. Dan biasanya hidupnya itu lebih ke individual atau bareng-bareng? Kita tengah-tengah aja lah. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah aja. Baik, karena ini temanya menarik banget nih, Bib. Kita berbicara mengenai individualisme. Karena kita bicara individualisme itu, ada orang yang mengatakan egois banget sih. Sama gak sih sebenarnya? Ya, jadi kalau individualisme itu diartikan dia kerja sendiri, Iya. kata Ana nggak ada masalah. Karena orang itu dia harus sibuk. Iya. Baik dengan dirinya, dengan keluarganya, ya dia banyak kesibukan. Kalau kita bayangkan orang itu, dia itu sibuk mengorganize, mensistem daripada rumahnya, artinya beberes rumah lah. Itu kan sibuk dengan diri sendiri. Ada lagi yang sibuk dia dengan jadwal waktu yang sangat padat, yang harus dia kerjakan. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya. Yang semua itu kalau dipadukan, intinya dia menjadi orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi urusan diri aja ini nggak habis-habis. Ya, begitu. Nah, apakah dia menjadi orang yang tidak sibuk dengan orang lain? Tentu ada saat-saat di mana dia harus ada nilai-nilai untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Berinteraksi dengan orang di sekitar. Kalau Bang Ustadz Subhan, kita berbicara mengenai individualisme. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang harus kita pahami dan yang harus kita lakukan ketika itu adalah di dalam diri kita ataupun di dalam yang ada di sekitar kita? Baik, ya. Jadi yang dikatakan Habib tadi nih bahas bahwa kalau kita sibuk dengan diri kita sendiri, mementingkan diri sendiri, tapi tanpa mementingkan atau memperhatikan orang lain, artinya menutup diri nih. Menutup diri atau egois dengan dia sendiri, ya maka itu tidak bagus, tidak direkomendasikan. Nah, tapi ini harus seimbang nih. Jadi kita dengan diri kita masing-masing urusannya seimbang, kita baik, kita benar, kita menjaga sesuatu yang dalam diri kita, keluarga kita, di rumah kita ciptakan di situ suasana yang bagus, suasana yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Kemudian di masyarakat juga kita perlu untuk bermasyarakat ya. Bermasyarakat. Artinya di sini bermasyarakat ini kita bermasyarakat dengan benar. Yang tidak
melanggar. Ya. Ya, dalam artian apa? Tidak ikut-ikutan tren, tidak ikut-ikutan sesuatu yang menjadi viral, menjadi tren, tapi itu bertentangan dengan sesuatu etika ataupun baik itu dalam kemasyarakatan atau etika dalam beragama. Nah, artinya jadi individual kalau dalam kita mengartikannya kalau itu egois, mementingkan diri sendiri saja tanpa memikirkan yang lainnya, nah itu sesuatu yang nggak benar. Tapi kalau kita nomor satu diri kita sendiri, keluarga kita, kemudian sisanya yang lain juga kita berbuat baik juga, kita juga benar juga, maka itu sah-sah aja. Gitu ya. Baik, Masya Allah. Dan kembali lagi ke Habib Hisham. Kalau kita berbicara mengenai egois, karena ini ada perbedaan pastinya antara egois dengan individualisme. Apa sebenarnya yang perbedaan ini, Habib? Jadi di satu sisi ada orang itu ngurusin orang terus, dia lupa sama dirinya. Ini salah. Ada orang ngurusin diri terus, dia lupa sama orang, ini juga salah. Ya. Khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara urusan adalah yang di tengah-tengah. Jadi kami sarankan fokus dengan diri, ini bagus. Ya. Orang itu harus menghargai namanya waktu. Ya, waktu ini kan mahal, berharga. Dan dia harus memanfaatkan waktu tadi dengan hal-hal yang manfaat. Ya, dia harus punya jadwal harian, dia punya jadwal bulanan, kemudian dia berusaha mengikuti aturan yang dia buat dari disiplin waktu sehingga waktunya berharga. Karena di sana ada orang yang waktu banyak nggak ngapa-ngapain, nganggur. Ini juga salah, betul. Orang nganggur, yang nggak ada kerjaan ngelamun, ini juga salah. Kita harus sibuk. Nah, sibuknya kita apakah sendiri atau bersama kelompok? Maka disarankan bersama kelompok. Belajar bergaul. Karena manfaat yang didapatkan jika kita bekerja sendiri hanya fasilitasnya penambahan. Tapi kalau bekerja di dalam tim, maka manfaat yang didapatkan adalah perkalian. Jadi kalau ada orang nih di pagi hari dapat 3 poin, di siang hari 3 poin, di sore 3 poin, di malam 3 poin. Dia ngelembur sampai malam. Kalau dikerja sendirian, dia cuma dapat 12 poin. Karena ditambah. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 12. Tapi kalau bekerja di dalam tim, maka fasilitasnya perkalian. 3 dikali 3 9, dikali 3 yang sore jadi 27, dikali 3 yang malam ngelembur bareng-bareng dalam tim menjadi 81. Begitulah kurang lebihnya kalau nggak salah. Artinya pulang dapat manfaat yang sangat luar biasa karena mau bekerja di dalam tim. Itu. Jadi bekerja di dalam tim, bermusyawarah, ini kan bersilaturahmi, membangun jaring laba-laba yang kuat, membangun ranting pohon yang kuat. Ini kan sangat dianjurkan dalam rangka kita itu mencari asbab, mencari akibat. Apa asbabnya? Bekerja sama. Apa akibatnya? Mendapatkan untuk yang berkah, manfaat dan banyak. Begitu. Yang lebih baik lagi pastinya. Baik. Dan ini kita kembali lagi ke Bang Ustaz Subhan, bahwa ketika kita ingin tadi bahwasannya kita punya manage waktu, kita punya memanage waktu, kemudian program-program yang kita hadirkan. Gimana caranya kita bisa agar berinteraksi juga dengan yang lain? Ketika ini kita ingin, saya pengen individual nih. Gimana caranya? Mulai dari hal yang sederhana. Ya. Anggap aja misalnya kita nih tiap hari kewajiban sholat 5 waktu nih. Ya, sholat 5 waktu kita ini, ya ini harus ya. Ini kita nggak bicara sholatnya bolong-bolong ya, insya Allah udah paham lah ya. Jadi kita harus punya waktu manage nih untuk ibadah-ibadah kita setiap hari. Kapan kita sholat 5 waktu dan bahkan Islam sendiri udah mengajarin tuh. Dengan cara kita sholat 5 waktu itu di waktu-waktu tertentu. Di pagi hari, siang hari ada, sore ada, petang juga ada, malam juga ada. Sampai sunnah-sunnahnya pun, sholat-sholat yang sunnah pun juga itu menyesuaikan waktunya itu. Ada di waktu duha pagi itu ada duha. Di waktu malam hari kosong kan aslinya kan nggak ada sholat wajib tuh. Dari mulai isya sampai subuh, tapi ada di situ tahajud. Di situ ada sholat witir. Di situ ada sholat-sholat yang lain, istikharah, hajat sebagainya. Bisa itu. Nah, artinya kita nih memanage diri kita masing-masing ini mulai dari sesuatu yang ringan, yang sederhana, kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada manusia. Nah, kalau kita kewajiban dengan Allah Subhanahu wa taala, itu pun kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam sholat itu sunnahnya yang 5 waktu ya untuk laki-laki adalah dengan cara berjamaah.
Nah ini juga kan termasuk nih yang tadi berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana kita 5 kali dalam sehari itu kita ketemu dengan masyarakat, dengan umat muslim lainnya. Ya itu kan menjaring silaturahmi juga. Tadi kata Habib menjaring apa? Laba-laba yang banyak kan gitu kan. Menjaring laba-laba sehingga menjadi laba. Untung kan gitu ya. Istimewa. Peluang. Artinya ini ya belum lagi pahala yang didapatkan 27 anjing. Ya kan gitu. Artinya kita perlulah hal-hal yang sederhana itu aja dulu deh. Puasa ibaratnya kalau kita mau puasa sunnah ya Senin Kemis bisa, atau sama puasa Ayyamul Bid bisa, dan lain sebagainya. Sehingga kita nih dalam kehidupan kita nih akan seimbang gitu loh, antara kita fokus dengan diri kita masing-masing. Kalau sholat kan aslinya kan kita dengan Allah. Tapi Allah ngajarin kita ini untuk kita juga harus baik dengan sama manusia. Kita juga harus bergaul dengan manusia dengan cara sholat berjamaah. Ya makanya di situ ada ini. Jadi orang itu baik itu bukan hanya kepada Allah saja, tapi baik juga kepada sesama manusia. Dan ini adalah makna takwa yang sering digaung-gaungkan oleh guru kita Buya Yahya, bahwasanya yang namanya takwa itu adalah hakikatnya kita baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Orang nggak cukup dia hanya baik kepada Allah saja, sholatnya benar dia, puasanya rajin, zakat dia penuhi, umur bolak-balik, haji, berapa kali haji dia, tapi sama ibundanya dia durhaka, sama istrinya, sama suaminya dia zalim, sama anak-anaknya nggak perhatikan, nggak mendidik dia, sama tetangganya dia nggak bergaul, nggak ada silaturahmi. Nah maka ini kurang, nggak bertakwa nih. Atau sebaliknya sama manusia dia baik ya, sholatnya ditinggal. Ini nggak jadi bertakwa itu, takwanya kurang tuh. Makanya di sini ada hablum minallah, hablum minan nas nanti tadi itu. Maka kita dalam hidup untuk fokus untuk diri kita sendiri itu perlu, tapi juga kita jangan sampai juga kita meninggalkan hubungan baik kita dengan sesama manusia, sesama masyarakat gitu. Baik, Masya Allah. Ini sangat makin menarik perbincangan kita hari ini tentang individualisme, Habib. Kalau kita berbicara lagi bahwa terkadang kita ini kepengen ya udahlah saya diri sendiri saja gitu, sehingga ada penilaian, kritikan yang membuat hati kita sakit. Sebenarnya dari mulai kritikan hidup sendiri aja sih, kenapa apa kabar bareng. Nah itu padahal kita ingin memperbaiki diri kita, mengupgrade diri kita. Hal wajar gak sih kalau kita tuh sakit hati dengan kritikan seperti itu? Nah sebelum menjawab itu Ana mau menambahkan Ustadz Subhan. Ya jadi kenapa sih para ulama salaf kita dulu tuh hatinya pada bersih-bersih, ya hatinya tuh kayak bersih, tenang, ya suci. Kenapa? Karena mereka itu ternyata sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka banyak kegiatan, mengarang kitab, berdakwah, banyak kegiatan. Saking banyaknya kegiatan, mereka lupa dengan urusan orang. Jadi iri, hasut nggak ada, sombong nggak sempat lagi, ujub, bangga diri nggak sempat lagi. Kenapa? Karena dia sibuk dengan urusan dia yang sangat banyak. Nah kita ini dituntut untuk menyibukkan diri. Jadi kalau individualisme itu artinya menyibukkan diri, ini bagus. Dengan kita banyak sibuk, hati kita insya Allah bersih. Ya. Kemudian jangan lupa tapi di situ kita dianjurkan untuk gotong royong. Ya, jadi bareng-bareng lah. Ya rame-rame. Itu gotong royong. Tapi dalam urusan gotong royong bersama kelompok, lembaga, perusahaan kita juga harus dikerjakan secara profesional. Jadi bahasa kita ada hitam di atas putih, ada perjanjian tertulis, ada peraturan yang dibacakan. Ya, mereka fokus kepada job desk kerjaan, wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga mereka fokus dengan walaupun kerja dalam tim, tapi mereka tahu, oh saya sebagai ketua nih, oh saya sebagai anggota yang harus ngikut kepala nih, oh saya ini nggak boleh melakukan sanksi, saya harus loyal terhadap perusahaan saya. Nah itu juga harus dilakukan. Nah mengenai tadi, kalau ada orang kritik ya dengan kita, nggak usahlah kritik, saran nasihat yang baik, kok kita jadi sakit hati, ya maka fahami bahwasanya namanya luka. Lagi dikasih obat merah, pasti perih. Jadi kalau kita dengar seorang ustadz bertausiah, kok kayaknya ustadz ini lagi ngomongin saya ya? Berarti kena, berasa. Berarti ada luka, ada penyakit hati. Kalau ada perih-perihnya, wajar. Orang namanya lagi diobatin, ya nggak? Jadi kita harus jadi mudah menasehati dan mudah dinasehati. Tapi jangan kayak Lilin. Lilin fokus menarangi orang-orang di sekitar, tapi dirinya terbakar ya, salah juga.
Iya nggak? Ya udah gitu deh. Masya Allah. Baik, kita kembali lagi ke Bang Ustaz Subhan. Kalau kita berbicara mengenai individualisme tadi, apa yang disampaikan oleh Habib Hisham itu bahwasanya ya tergantung ketika kita di perusahaan, ketika kita sedang berorganisasi, masing-masing. Kalau ente kepala ya urusin tentang tugas ente sebagai kepala. Kalau ente sebagai bawahan, ya tugas ente harus diperhatikan. Nah sebenarnya dari susunan-susunan tadi atau pekerjaan-pekerjaan tadi, apa sih sebenarnya yang membuat hati kita jadi makin tenang gitu? Ketika kita dapat perintah, ya wajar karena itu adalah atasan kita. Apa yang mesti kita lakukan? Baik, dalam hal manajemen, ya dalam bekerja kita sebagai apapun kita, profesinya apapun, bahkan dalam ilmu dakwah pun juga, kita sebagai di lembaga misalnya pondok pesantren dan juga di yayasan Islam sebagainya. Memang yang namanya kerja tim itu sangat diperlukan dan bagian masing-masing itu sudah ada. Nah, jadi kembali kepada kaidah bahwasanya kita itu perlu untuk melihat atau kita bekerja itu dengan tulus, dengan ikhlas. Kalau kita kerjanya ikhlas, kita tulus kerjanya, kita nggak akan mikir dia jadi kepala atau jadi ekor. Kan gitu ya. Nah, kalau sudah kita ditempatkan di satu pekerjaan, satu bagian lah, entah itu kepala divisi atau subdivisi atau mungkin hanya tukang sapu atau tukang bersih-bersih aja, maka ya kita kerjakan itu, dan itu kewajiban. Awas, hati-hati loh ya. Kalau seseorang itu sudah melakukan akad ya antara dia dengan satu lembaga yang mana di situ dia ada kontrak ibaratnya ya, dia sebagai apa, saya tugasnya apa, job desk-nya apa, maka itu wajib loh ya, hati-hati. Jadi yang namanya kewajiban itu bukan hanya sekedar kita sholat ibadah kepada Allah aja. Makanya tadi tuh kita menjaga hubungan kita dengan Allah dan menjaga hubungan kita dengan manusia ini perlu. Nah, maka ketika kita di perusahaan menjadi karyawan atau menjadi apapun kita wajib di situ sudah itu. Nah, kalau kita melanggar ya maka kita mendapat sanksi dong pastinya. Kalau ketahuan pasti itu bakal dipotong gaji tuh. Aslinya tuh ya, kan gitu ya. Maka dari itu, nah terus bagaimana tadi kalau kita pengen tenang hatinya, ya tadi kembali kepada tulus tadi itu. Nah, maka gimana kita menjadi seorang yang tulus, ya orang yang ikhlas ini, ya ini memang benar-benar PR bersama. Ya, jadi PR bersama kita ini benar-benar harus lulus. Jadi yang namanya ustadz atau yang disebut sebagai pengajar guru pun juga kalau nggak ada ikhlas dalam hatinya itu sama aja, percuma. Artinya ya dia hanya dapat mungkin imbalan yang di dunia saja. Imbalan di akhirat nggak akan dapat ya itu. Nah, makanya di sini kita harus hubungkan nih. Di antara tipsnya adalah kita hubungkan di saat kita bekerja ini, kita bekerja untuk apa ini? Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Ya kan gitu ya. Jadi kita misalnya sebagai tukang sapu nih, kenapa saya nyapu nih? Saya nyapu nih supaya apa? Supaya bersih. Supaya orang lewat enak, nyaman, damai, tentrem, hatinya enak. Nah, kalau udah kita bekerja untuk seperti itu, maka nggak akan ada lagi yang hati berat atau hatinya nggak nerima dengan perintah atau dia dapat hal-hal yang nggak enak dari orang. Itu nggak akan terjadi seperti itu karena dia tulus. Jadi kuncinya tulus. Masya Allah. Baik, terima kasih Bang Ustaz Subhan. Kita kembali ke Habib Hisham. Ketika kita berbicara mengenai ini adalah kerana hati, bahwasanya egois banget sih gitu. Karena ada orang tuh ketika dikatakan sebagai egois banget, padahal dia tuh nggak egois, tapi ternyata memang dipandangnya egois. Sebenarnya cara mengobati diri kita ini biar tidak terlihat egois itu seperti apa sih? Jangan ke diri kita ngobatin egois gimana. Yang Habib heran, kenapa ada orang ngomong, kok orang ini egois bener sih? Nah, siapa yang ngomong begitu tuh siapa? Jangan-jangan dia tuh orang yang ngurusi orang. Iya nggak? Kok orang ini egois bener sih? Ini orang nggak ngapa-ngapain ini, saking dia mikirin gerak-gerik orang. Ya. Pokoknya terakhir al-harokah barokah. Nah, apa itu Ustaz Subhan? Bergerak itu penuh berkah. Nggak usah kita ngurusin orang tuh kayaknya egois apa enggak ya. Orang ini benar apa enggak ya hatinya. Nggak usah. Kita fokus sama diri kita. Banyak bergerak, hidup kita insya Allah berkah. Wah, insya Allah. Dan ini menjadi suatu
wawasan dan inspirasi juga buat kita bahwa para ulama-ulama di zaman terdahulu itu nggak pernah mikirin sesuatu yang nggak manfaat, tapi bagaimana bisa menghadirkan sesuatu yang manfaat dengan mengarang kitab dan juga mengkaji hal-hal yang bisa disampaikan kembali kepada umat. Oleh karena itu jangan kemana-mana, Bib, terima kasih banyak, tetap bersama. Kita akan kembali lagi bahas tentang individualisme. Pemirsa Al-Baja TV tetap bersama kami dalam Bincang Spesial dan kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Pemirsa Al-Baja TV dan hari ini kita kembali bahas tentang individualisme. Karena kalau kita berbicara kembali tentang individualisme, apalagi saat ini begitu banyaknya lembaga-lembaga pesantren ataupun lembaga-lembaga pendidikan agama, yang dimana ini menjadi perhatian juga buat kita, bahwa persaingan antar pesantren itu apakah ini merupakan spirit dakwah atau ego kelembagaan? Kita coba tanya dulu dengan Habib Hisham. Bib, kita masih bahas tentang individualisme, Bib. Karena ketika kita berbicara mengenai persaingan antar pesantren, baik itu maju sendiri, berkembang sendiri, semakin pesat sendiri, apakah ini merupakan spirit dakwah atau ego kelembagaan? Jadi kalau pesantren itu kok fokus sama lembaganya sendiri, ini nggak bisa kita katakan ego kelembagaan. Ini spirit dakwah. Dia fokus mengembangkan dirinya, karena zaman sekarang nih harus ada namanya Al-Marika. Al-Marika nih merek. Harus ada logo, harus ada brand yang emang harus kita besarkan. Makin besar perahunya, makin banyak kita naikin penumpang begitu kan. Jadi pesantren atau lembaga lainnya atau bahkan toko kita yang kita jualan di dalamnya kita besarkan, bagus. Ini namanya spirit perjuangan, spirit dakwah, spirit kerja, bagus. Tapi kalau sudah masuk kategori persaingan, nah siapa yang bikin pernyataan demikian? Kalau ada yang membuat pernyataan persaingan antar pesantren ini atau itu, nah kok bisa antar pesantren ini bersaing? Kan kita pesantren ini dunia dakwah ini dunia beban. Namanya beban, banyak yang pikul, kita seneng dong karena tambah ringan. Oh, alhamdulillah tugas saya berarti ada yang ngerjain. Kan harusnya begitu. Kata guru kami Buya Yahya dalam motivasi dakwahnya dikatakan manusia itu bukan ladang cari uang, tapi ladang cari pahala. Makin banyak kita jamaah, makin banyak besar pahala amal jariah kita, kan begitu. Tapi kalau mandangnya udah rebutan jamaah, rebutan pesantren, rebutan lahan, rebutan uang, rebutan santri, ini kan sudah ego kelembagaan namanya. Jadi dia ambisi hubud dunianya sudah mulai nampak. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi kalau ada orang bertanya persaingan antar pesantren, kok bisa nyebut demikian? Pesantren kita semua baik-baik aja, kok nggak ada persaingan di antara pesantren? Kalaupun ada, orang yang bikin pernyataan demikian adalah orang yang ada hasut di dalam dirinya. Biasanya ini orang yang kerjaannya kurang, sehingga dia nyari kerjaan baru dengan menuduh sana dan sini. Padahal kita yang di dalam lembaga biasa-biasa aja ya. Iya, benar, Bet. Santai saja gitu. Baik. Ini memang kembali lagi kita lanjutkan ke Bang Ustaz Subhan. Kita masih bicara tentang ini juga bagian daripada pertanyaan juga nih, atau pertanyaan dari @rahman_tausia. Pertanyaan seperti ini, Ustaz. Kenapa sekarang terasa ada kompetisi branding antar pesantren ya? Apakah ini bagian dari semangat dakwah atau sudah masuk ke wilayah gengsi lembaga?
Tadi Habib Bisa udah jelasin tadi tuh masalah personal branding ya, bukan personal branding, kompetensi branding artinya menggedekan brandingnya. Jadi gini loh ya, antar pesantren atau antar lembaga itu ada ciri khas masing-masing. Nah itu mungkin yang ditonjolkan. Yang ditonjolkan. Artinya misalnya di pesantren A ini fokus kepada tahfidz Quran. Pesantren B fokus kepada ilmu-ilmu kitab kuning misalnya. Nah itu sah-sah aja, gak ada masalah gitu kan. Yang menjadi masalah itu adalah bahwa ketika ada, dan ini nggak boleh ada gengsi ya di antara pesantren-pesantren ya. Artinya tinggal antar lembaga ini nih bisa fokus pada diri masing-masing, pada lembaga masing-masing. Misalnya dia pendidikannya tahfidz, ya tahfidz aja udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang bidangnya kitab ya kitab aja. Ya atau mungkin ada zaman sekarang ada pondok modern ya sah-sah aja seperti itu ya. Nah yang jelas adalah tujuan diadakannya lembaga pendidikan Islam ini apa sih gitu kan. Nah kalau seandainya udah dibarengi dengan kayak tadi hawa nafsu, kemudian adanya mencari dunia di balik itu semuanya. Nah ini yang menjadi penyakit ini. Karena ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang hanya mengedepankan sisi itunya, sisi biayanya gitu, sisi dananya yang masuk kemudian nanti dipakai untuk yang lain yang bukan untuk dakwah gitu ya, atau untuk pribadi masing-masing. Nah ini udah beda ini. Nah kemudian apakah bisa nih yang dari beberapa lembaga ini dijadikan kolaborasi? Ya bisa-bisa aja sebetulnya, bisa-bisa aja. Contoh misalnya kita di Al-Bahjahnya nih pondoknya satu nih Al-Bahjah, tapi programnya nggak satu loh ya. Bagi yang belum tahu mungkin barangkali di Al-Bahjah itu ada programnya macam-macam. Ada mulai dari PAUD nih, dari PAUD kemudian nanti masuk ke SD, SMP, SMA, itu yang formalnya. Ada yang juga yang informal, artinya bukan di formal tapi fokus untuk pondok pesantren. Ada tahfidz Al-Quran, itu kita tentukan, itu sudah ditentukan mulai dari usia anak itu 10 tahun sampai 15 tahun. Kemudian nanti setelah itu, dan itu fokus aja Al-Quran itu sampai mereka itu hafal, targetnya 30 juz ya, sampai 30 juz itu di tesnya itu dalam satu dudukan itu bisa dia menghafal Al-Quran di setoran satu dudukan selama sampai 30 juz, dari mulai subuh mungkin sampai jam ibadah Isya itu ya, lama itu ya. Nah itu program tahfidz. Nanti kedepannya ada program lagi yang namanya program tafakuh nih. Tafakuh ini untuk ilmu-ilmu syariat nih, memperdalam. Nah, bahkan guru kami pengasuhnya Abu Buya Yahya mengatakan bahwa kalau yang lulus dari tahfidz ini dia ini masih kelas TK katanya. Loh kenapa begitu? Karena ini masih belum belajar ilmu halal haram. Jadi anak tahfidz itu masih belum ilmu syariatnya masih belum kuat. Akhirnya mereka harus masuk ke tafakuh sehingga nanti diperkuat ilmu syariatnya. Semacam itu. Jadi jangan gengsi ya. Baik. Ya gitu ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita ke Habib Hisam Ustaz. Ini ada pertanyaan. Ini agak menarik juga nih Bib. Kalau kita berbicara juga tentang transparansi keuangan Bib. Ketika ini adalah transparansi keuangan di pesantren, amanah atau formalitas. Ini ada pertanyaan dari @faisal_baitulmal. Apakah lembaga pesantren wajib membuka laporan keuangannya ke publik? Bagaimana menjaga keseimbangan antar transparansi dan privasi lembaga? Ya, jadi di dunia sekarang ada 200 negara. 185 diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa, 15 negara lainnya belum. 200 negara. Nah, ada negara masuk kategori negara maju yang emang semuanya sudah loyal. Setiap individunya profesional, sudah rapi tersistem. Tapi ada negara yang masuk wilayah di bawahnya, negara berkembang. Nah Indonesia masih masuk negara berkembang. Yang mungkin menurut Ana, transparansi keuangan lembaga itu belum menjadi suatu hal yang penting. Ya, jadi sebuah lembaga urusan keuangannya hanya diketahui secara internal saja. Ya, jadi apakah wajib sebuah pesantren itu melakukan transparansi keuangan kepada publik? Jawabannya kita belum saatnya Indonesia ini. Ya.
Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan ini Bang Ustaz Subhan juga Habib, kita harus akhiri di program bincang spesial tentang individualisme. Apa yang ingin disampaikan ke pemirsa, Habib? Ya, jadi sekali lagi kita jangan menganggur, kita bekerja sendiri atau bekerja dalam tim secara profesional, dan kita insya Allah mendapatkan manfaat yang luar biasa. Baik, Masya Allah. Dari Bang Ustaz, silakan. Kita manfaatkan dari apa yang kita kerjakan ini menjadi satu nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita baik kepada Allah dan juga baik kepada sesama manusia. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib Hisham dan juga Bang Ustaz Subhan. Sehat selalu, berkah selalu. Semoga semakin berkah dalam setiap aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa Al-Baja TV dimanapun berada, demikian bincang spesial hari ini dan semoga mendapatkan banyak manfaat dari apa yang kami hadirkan, dan terutama jadilah diri kita yang sibuk memikirkan dan melakukan aktivitas bermanfaat untuk diri kita. Jangan sampai kita lebih memikirkan sesuatu yang gak manfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, ikuti terus program bincang spesial bersama Al-Baja TV. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex.